kemanusiaan itu menembus batas negara, batas wilayah, batas suku, batas agama, dan batas ras. Karena itu Ibu Monik juga bisa memperjuangkan penderitaan yang dialami oleh, menurut data Al Jazeera yang saya lihat dan baca, 185.000 orang yang menderita. Saya tidak bisa menjelaskan yang mati berapa dan lain. Sejak tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian juga peristiwa tanggal 7 itu juga menyebabkan 1.200 orang mati. Mendapat tekanan, tanggapan cukup kritis dari dunia internasional. Dan itu dimaknai, itulah yang sebenarnya menjustifikasi tekanan dari Israel kepada Palestina di jalur Bang Gaza. Pigai, balik lagi, Anda melihat kunjungan kelima kader NU ini seperti apa? Tadi Anda menunjukkan dari perspektif ukhuwah itulah yang Islamiyah. saya sampaikan. Itulah yang saya sampaikan. Kadang-kadang komunitas Muslim di Indonesia itu dia melampaui urusan negara, yaitu urusan politik dan urusan pertahanan. Nah, sebenarnya kalau dia lokus kepada ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah dalam konteks human right, humanitarian intervention saja, maka saya pikir bisa mendapat dukungan positif tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Tapi permasalahannya, Bang Pigai, sebentar, permasalahannya kan konteksnya bukan ini, sudah jelas tadi disampaikan dalam video yang viral itu tujuannya untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Ya. Sementara pemerintah kita saja tidak Itu punya kan hubungan diplomatik menyampaikan dengan setelah Israel. pertemuan, tapi kan tujuan pertemuan juga harus disampaikan sebelumnya sehingga ruang lingkup itu sebenarnya mengarahkan kepada, menyampaikan kepada, menginformasikan kepada rakyat bahwa perjalanan kami untuk kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan mereka juga memperjuangkan penderitaan yang dialami kedua pihak, yaitu ribuan orang, bahkan gini, penderitaan yang dialami oleh Israel itu adalah mereka yang mendapat tekanan penderitaan karena serangan dari Hamas. Penderitaan yang dialami oleh Palestina itu adalah tidak sekedar tekanan penderitaan itu saja, tapi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kehidupan mereka juga alami hal yang sama. Karena itulah porsi kelompok-kelompok Muslim di Indonesia adalah ambillah porsi humanitarian intervention, sehingga tidak boleh memasuki wilayah-wilayah yang lebih keras seperti dalam konteks politik itu. Contoh. Seringkali, maaf, Sebentar, ini saya Pigai, sikap tapi kritis ini bukan saja. Humanitarian version yang diambil. Mereka jelas-jelas untuk hubungan diplomatik, hubungan diplomasi Indonesia-Israel. Kapasitas mereka apa? Mereka bisa mengalahkan konstitusi kita? Tidak bisa kan? Tidak Padahal bisa. Ya artinya. Jadi jangan melampaui konstitusi, cukup saja memperjuangkan. Saya respect dengan saudara yang di sana ini. Hussein, terlepas dari memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina bagi Indonesia adalah final dan mengikat, tidak bisa ditawarkan. Itulah posisi negara ini. Kemudian kalau ada rakyat sipil yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terus kekuatan Anda lebih hebat dari negara. Ya cukuplah ambil porsi soal soal keadilan, justice, perdamaian, humanisme, mungkin toleransi beragama, itu jauh lebih terhormat. Terus yang kedua, saya mau ingin memberi kritikan juga ini. Ini kritik ya, dengan hormat saya kritik ya. Kadang-kadang organisasi besar ini dari 20 tahun terakhir yang saya ikuti dengan saksi mata sendiri, itu seringkali ada komunikasi dengan Israel. Organisasi besar yang mana ini? NU atau yang mana? Ya, saya tidak perlu sebutlah. Tokoh besar kita bangsa Indonesia, mantan presiden punya kedekatan dengan Israel. Ketua PBNU juga punya kedekatan dengan Israel. Pernah datang juga. Yang sekarang ini juga kadang-kadang tidak sensitif. Kalau Gus Dur, saya percaya dia punya beyond kemampuan itu untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tapi setelah Gus Dur, emang bisa apa? Emang bisa apa? Karena itu jagalah, ini persoalan yang sangat sensitif ini harus dikontrol. Baik, bagaimana responnya Pak Taufik Damas? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Tetap bersama.